Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, saya mau berikan tema yaitu persembahan yang berpusat pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Jadi penyembahan yang berpusat, center dia adalah pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Hari ini kita sedikit selidiki tentang worship, penyembahan. Saudara, pernahkah dengar perkataan ini ataupun statement ini, tak apalah lambat sedikit datang ke gereja, karena mereka masih nyanyi. Ya, karena mereka sekarang ini belum lagi khotbah, masih mereka bernyanyi-nyanyi. Jadi kita tidak perlu datang awal. Pernahkah kalau kita dengar statement ini bahwa worship, penyembahan di gereja itu tidak ada apa-apanya. Yang penting dalam datang gereja adalah dengar khotbah. Ini adalah statement yang salah. Ini adalah cara pikir yang tidak benar bahwa penyembahan itu ataupun worship itu bukan nomor 2, saudara. Bukan sampingan, tetapi adalah yang terutama juga di dalam ibadah kita. Ya, worship, penyembahan itu bukan sekadar nyanyi. Ya, worship itu bukan sekadar kita mungkin kita entertainment, sebuah hiburan. Tetapi worship adalah tentang Tuhan, bukan tentang musik, tetapi adalah tentang penyembahan, tentang kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tahukah bahwa di dalam kekekalan nanti, di surga nanti, bahwa tidak ada worship? Ya, di dalam kekekalan, di saat kita masuk ke surga nanti, tidak ada namanya khotbah. Yang ada hanyalah worship. Seperti contoh di Wahyu 4, di Wahyu 5, di situ katakan bahwa ada 4 makhluk hidup siang dan malam. Mereka berkata, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah. Dan ada 24 tua-tua tersungkur dan menyembah dan berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Di surga, di dalam kekekalan, di saat kita sudah mati dan kita masuk ke surga, di sana tak ada pastor yang khotbah. Di sana tidak ada yang mungkin namanya firman Tuhan. Kenapa? Iman kita sudah sempurna. Ya, selama kita masih di dunia ini, ya kita harus mendengar firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Tetapi di saat kita masuk ke surga nanti, di dalam kekekalan, tidak ada namanya khotbah. Yang ada hanyalah worship, penyembahan. Jadi worship itu adalah sesuatu yang terutama juga dalam kehidupan kita. Worship adalah terpenting juga di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan kita bagi hari ini adalah, kita tahu tak bagaimana kita menyembah dengan benar? Mungkin ada yang bertanya, apa tuh worship, penyembahan? Penyembahan adalah sebuah ekspresi. Ya, ekspresi. Tahu ekspresi? Sebuah tindakan yang berasal dari dalam hati kita. Ya, yang berasal dari dalam hati kita, yang bermaksud adalah untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Worship adalah sebuah expressions, sebuah ekspresi dari dalam hati kita. Jadi worship itu bukan sekadar hanya orang dewasa. Setiap orang dapat mengekspresikan, betul tidak? Saat kita jatuh cinta, saat kita love someone, kita mengasihi seseorang, kita mengekspresikan dengan apa? Tidak mungkin kita hanya berdiam diri, betul tidak? Kalau kita suka seseorang, kita tidak berdiam diri. Kita mungkin menulis surat, ya zaman dulu. Menulis surat, mungkin waktu itu mungkin sekarang ini menghantar message ataupun DM di Instagram. Itu adalah sebuah ekspresi kasih kita. Demikian juga worship adalah sebuah expression kita yang sumber di dalam hati untuk Tuhan. Sebab itu semua manusia boleh worship, boleh menyembah. Baik pun anak kecil, baik pun orang dewasa. Tidak peduli berapapun umur kita. Tidak ada kata istilahnya, saya sudah penat, saya sudah tidak sanggup untuk menyembah. Penyembahan adalah ekspresi dari dalam hati kita. Seperti contoh, saya ada sebuah video yang saya tunjukkan tentang seorang anak kecil, dia menerima hadiah dan dia dapat ekspresikan saat dia dapat menerima hadiah. Ya. I don't think you know what it is. What the heck is that? I got a Nintendo Switch. Oh. Yes!
Jadi kita lihat bahwa bagaimana dia mengekspresikan bahwa kegembiraan dia. Dia menerima hadiah, ya Nintendo Switch. Itu adalah sebuah game seperti macam PS5 lah. Dia ekspresikan dengan dia lari kepada nenek dia, itu bukan ibu dia, nenek dia. Dan dia peluk nenek dia. Wah, dia katakan terima kasih, nenek sudah berikan hadiah Nintendo Switch. Demikian juga bagi kita, bagaimana kita mengekspresikan kebaikan Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Perbuatan Tuhan adalah melalui worship, menyembah. Amen. Penyembahan itu semua orang dapat lakukan. Semua orang layak melakukan. Kenapa? Kita semua menerima kebaikan Tuhan. Betul tidak? Kita semua menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita dapat katakan bahwa I'm so grateful, saya berterima kasih adalah melalui ekspresi kita. Di dalam Alkitab banyak contoh bagaimana orang mengekspresikan kebaikan Tuhan, ucapan syukur mereka, ada yang dengan berkata-kata, ada dengan bernyanyi, ada dengan berseru, berteriak. Ya, banyak contoh di Matius 21 ayat 9, di situ orang bersorak, berteriak. Ada yang juga mengangkat tangan di Mazmur 28 ayat 2, mereka mengangkat tangan, ada yang bermain musik, mereka ekspresikan sukacita mereka, bermain musik. Di Mazmur 92 ayat 2, ada yang bertepuk tangan, ya Mazmur 58 ayat 8, ada yang berdiri, ada yang bersujud, ada yang menari, ada yang melompat, tertawa, menangis, berdiam diri. Semua ini adalah ekspresi. Sebab itu jangan cakap, cuma gereja sisi kota Masai saja yang suka-suka angkat tangan lah, apalah, berlutut lah. No, ini adalah ekspresi yang alkitabiah. Di dalam Alkitab saja ditulis bahwa orang bersujud, orang mengangkat tangan, orang bertepuk tangan. Itu bukan hanya gereja ini, tapi adalah Alkitabiah, sesuatu yang Tuhan inginkan, sesuatu yang tokoh-tokoh Alkitab saja melakukan. Sebuah ekspresi dari dalam hati kita. Sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama bahwa penyembahan itu bukan tentang diri kita. Tapi penyembahan adalah tentang pribadi Tuhan. Amen. Kita lihat poin yang pertama. Kita tidak datang ke gereja, datang ke ibadah untuk menikmati penyembahan. Tetapi kita datang supaya Tuhan menikmati penyembahan kita. Banyak orang datang ke gereja, musiknya tak sedap lah. Ya kan? Siapa sih yang worship leader itu? Ya, kadang-kadang orang datang dengan mindset yang orang luar di sana. Mereka datang mindset adalah untuk di-entertain, untuk dihibur. Oh, siapa hari ini yang yang band musik yang hari ini main? Ya, tim siapa dan sebagainya. Orang yang di luar sana tak kenal Tuhan, ya sangat wajar lah, sangat normal lah. Mereka datang ke konsert, mereka datang ke ibadah, atau mungkin bukan konsert lah, mereka datang ke party atau sebagainya untuk dihiburkan. Untuk di-entertain. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita yang beribadah, kita akan datang ke gereja bukan untuk menikmati. Tetapi kita datang untuk supaya Tuhan menikmati penyembahan kita. Berbeda bukan? Saat kita datang ke gereja hanya untuk menikmati, kita akan pulang dengan kecewa. Ya. Kita akan pulang dengan, hari ini musiknya kurang bagus. Ya, hari ini lagunya tak pernah saya dengar. Tapi kalau kita datang dengan mindset bahwa Tuhan, biarlah melalui penyembahan saya, Engkau menikmati Tuhan. Engkau menikmati penyembahan saya. Karena di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Jadi now is the time. Sekarang saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita perhatikan bahwa Tuhan yang menghendaki. Tuhan dia yang terakhir, Bapa menghendaki apa? Penyembah-penyembah demikian. Penyembah seperti apa? Dalam roh dan
kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah bukan tentang apakah hati saya tersentuh. Ibadah bukan tentang apakah musiknya bagus. Ibadah lagi bukan tentang arrangementnya wow luar biasa. Tetapi ibadah adalah apakah Tuhan berkenan. Apakah Tuhan tersentuh melalui penyembahan saya. Bagaimana kita dapat menyentuh hati Tuhan. Bagaimana kita dapat menyembah dengan benar adalah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh bicara tentang sedalam-dalam hati kita. Tubuh kita ada bagi tubuh, jiwa, dan roh. Betul tidak? Kalau kita menyembah Tuhan dengan tubuh, kita boleh penat. Ya, betul tidak? Tubuh kita sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Kita boleh penat, kita angkat tangan, kita tak boleh angkat lebih daripada 10 menit. Betul tidak? Lebih dari 10 menit tangan kita sudah penat. Tubuh kita terbatas. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah perasaan kita. Ya, feeling kita, sedih, happy, ya, mungkin berduka, ya, mungkin marah. Itu adalah jiwa, feeling. Tetapi roh adalah bicara bukan lagi bicara tentang tubuh kita, bukan bicara lagi tentang jiwa kita, tapi sedalam-dalam hati kita, roh di dalam kehidupan kita. Saat kita mati, yang pergi ke surga bukan tubuh jiwa, tapi adalah roh kita. Roh artinya apa? Menyembah dalam roh artinya adalah kita tidak lagi berharap bahwa saya datang beribadah berdasarkan jiwa saya. Apakah musik ini sesuai dengan jiwa saya? Tidak berdasarkan hanya saya datang ke gereja, saya penat lah. Saya tidak mau menyembah Tuhan hari ini. Saya mau rehat dulu lah. No, kita datang kepada Tuhan dengan roh kita. Walaupun tubuh kita penat, walaupun jiwa kita dalam keadaan yang sedih, kita mau worship Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Amen. Karena itu adalah roh, itu adalah penyembahan yang benar. Dan juga dalam kebenaran, the truth, artinya tidak ada lagi tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan, aku datang dengan Tuhan bukan dengan kebenaran diri sendiri. Tuhan, biarlah aku datang dengan jujur bahwa Tuhan, tak ada yang tersembunyi bagimu. Itulah penyembahan yang Tuhan cari. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Penyembahan yang Tuhan nikmati daripada kita. Yang berikutnya adalah kita datang ibadah bukan untuk mengejar worship leader. Kita datang ibadah adalah kita mengejar pribadi Tuhan. Amen. Mengejar pribadi Tuhan. Sangat bahaya bahwa sekarang ini ada namanya perkataan personalizations. Dalam bahasa Melayu, personalisasi. Oke, saya punya lidah pun terbelit-belit ya. Personalizations. Seperti contohnya apa? Selalu ada orang suka customize, ya kan? Customize sesuatu sepertinya special untuk diri dia sendiri. Seperti contoh kalau kamu pergi Mid Valley, saya ini bukan sponsor saya, tapi saya cuma kasih tahu, oke? Di Mid Valley di sebelah TGIF ada namanya kedai tumbler namanya Montego. Tidak salah saya ya, Montego. Kalau kedai itu menarik ya, kedai itu kamu boleh customize, personalize seperti untuk diri kamu. Kamu boleh pilih botol air itu punya kepala warna apa, ya kamu boleh pilih dia punya cap warna apa, dia punya botol warna apa, kamu boleh letak apa yang kamu ingin tulis di botol air itu, right? So customized, so personalized. Di dalam kalangan ramai orang, botol air itu personalized untuk diri kamu. Ini special, tak ada yang lain. Kadang-kadang kita datang dalam penyembahan, kita datang ke gereja ibadah, begitu personalized. Oh, saya suka lagu ini. Hari ini worship leader tidak nyanyi lagu favorite saya. Oh, saya suka si Yoel yang pimpin pujian. Kenapa? Saat Yoel pimpin pujian sesuai dengan selera saya. Oh, saya suka mungkin si A, si B yang kalau si C saya tidak suka lah. Karena tidak sesuai dengan selera saya, tidak sesuai apa yang saya suka. Oh, saya suka band gereja, lagu gereja ini. Saya tak suka lagu gereja ini. Kok hari ini lagunya lagu lama, bukan lagu-lagu zaman baru. Kenapa hari ini lagunya terlalu anak-anak muda, terlalu elektronik, kayak
naik club gitu ya, lagunya kayak ada elektronik, ada synthesizer. Saya suka tuh lagu-lagu yang hymn, zaman-zaman dulu. Yang nyanyinya seperti ini. Haleluya, haleluya. Saya suka lagu yang lama-lama, rasanya kayaknya lebih rohani lah. Lebih kudus gitu. Hey, jangan sampai kita punya worship begitu personalized. Oh, lagu lain kurang rohani. Lagu zaman dulu baru rohani. Kita begitu personalized, kita lupa bahwa worship ini adalah tentang pribadi Tuhan. Amen. Tidak pedulilah apapun lirik lagu dia, tidak pedulika apa genre lagu dia, maupun elektronika, maupun dangdut kah, apakah. Yang kita kejar adalah bukan worship leader, yang kita kejar adalah pribadi Tuhan. Amen. Pribadi Tuhan. Jangan sampai kita datang ke gereja dengan pikiran bahwa tunggu ada mungkin worship leader ini baru saya datang ke gereja. No, kita harus berpikir bahwa penyembahan adalah untuk Tuhan, untuk saya mencari Tuhan, untuk saya mengejar Tuhan. Amen. Kita lihat bahwa di Ibrani 12 ayat 28 katakan bahwa aku mengucap syukur dan beribadah kepadanya menurut cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Alright, kita datang beribadah, kita dengan mengucap syukur, dan biarlah kita datang ibadah bukan dengan cara yang kita pikir, saya suka musik ini, saya suka genre ini, tetapi dengan hormat dan apa? Takut. Ya mungkin kita boleh berlompat-lompat, kita mungkin mau break dance kah di gereja. Bukan untuk kita show off, bukan untuk supaya orang tengok saya pandai menari, bukan untuk supaya orang tengok bahwa saya hebat dalam penyembahan, tetapi dengan hormat dan rasa takut. Kalau dua perkara ini ada dalam kehidupan kita saat kita beribadah, kita tidak lagi peduli apa kata orang lain. Ya, kita tidak lagi peduli macam mana orang pandang saya. Saya menyembah Tuhan. Kenapa kita beribadah? Karena I'm so respect God. Saya begitu hormati Tuhan. Saya begitu rasa macam hormati dan begitu luar biasanya Tuhan. I don't care apa orang kata orang lain. I don't care saya mau lompat kah, saya mau menari kah. Karena semuanya adalah untuk Tuhan, untuk pribadi Tuhan. Bukan lagi dilihat oleh manusia. Bukan lagi dilihat oleh orang lain. Sebab itu sangat penting bahwa sebagai worship leader, mungkin kita yang melayani worship leader, kita bukan the focus. Sangat penting kita sebagai worship leader, kita membawa jemaat-jemaat Tuhan fokus kepada pribadi Tuhan. Saya ingat sekali ada sebuah statement ketika saya sekolah di US, dia katakan bahwa worship leader yang berjaya bukan karena dia dikagumi oleh orang. Tapi seorang worship leader yang berjaya adalah dia dapat membawa jemaat-jemaat Tuhan sampai jemaat-jemaat Tuhan tidak lagi perlu dipimpin oleh worship leader karena mereka dapat menyembah Tuhan sendiri. Itulah tujuan worship leader, adalah hanya menunjuk arah kepada siapa? Pribadi Tuhan. Worship leader bukanlah tujuan sebuah ibadah tersebut, bukan pusat perhatian di dalam ibadah, tetapi pribadi Tuhanlah yang menjadi pusat penyembahan kita. Kerinduan saya pimpin pujian di tempat ini. I wish, saya berharap one day saya tidak perlu lagi pimpin. Sebaik saya berdiri di sini, jemaat-jemaat Tuhan yang bawa lagu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saya bukan istilah saya tidak penting, tapi saya sudah dilupakan. Semua jemaat-jemaat Tuhan fokusnya hanya pribadi Tuhan. Tidak ada lagi penonton. Tidak ada lagi yang hanya berdiam diri, tapi semua jemaat-jemaat Tuhan begitu menikmati pribadi Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Itulah poin yang kedua tadi, bahwa kita datang ibadah bukan mengejar worship leader, tapi kita datang ibadah untuk mengejar pribadi Tuhan. Berikutnya, penyembahan adalah deklarasi. Deklarasi siapa Tuhan di dalam hidupku. Saya tidak suka lagu, mereka kategori sebenarnya kategori worship. Tapi dalam lagu itu semuanya bicara tentang feeling dia, perasaan dia yang sedih. Ya Tuhan
Tuhan di mana ya, kenapa aku alami ini. Ya kita boleh dengar, kita boleh nikmati, tetapi yang penting dalam penyembahan itu adalah deklarasi siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa maksudnya deklarasi? Deklarasi adalah penyataan atau mengumumkan secara jelas, secara ringkas siapa Tuhan itu. Seperti contoh, ada namanya deklarasi kemerdekaan, betul tidak? Deklarasi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, yaitu 31 Agustus 1957. Ya, dibawa oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman saat itu di Stadium Merdeka. Apa yang dia buat di Stadium Merdeka? Dia sedang mengisytiharkan, dia sedang declare bahwa Tanah Melayu, right, sudah merdeka daripada jajahan British. Deklarasi, sebuah penyataan umum. Kenapa kita perlu deklarasi dalam penyembahan ini adalah sebuah deklarasi? Karena kita hadapi persoalan, kita hadapi masalah, kita declare bahwa Tuhanku besar. Betul tidak? Itu adalah sebuah deklarasi bahwa apapun yang saya hadapi, apapun sakit penyakit saya declare, saya deklarasi bahwa Tuhan itu ajaib. Sebab itu penyembahan itu bukan kita sedih-sedih sendiri, kita nangis-nangis sendiri, kita peluk-peluk diri sendiri. Oh, lagu ini hari ini sepertinya layan perasaan saya. Bukan. Penyembahan adalah deklarasi bahwa apapun saat saya ini hadapi, apapun yang saya sedang alami, saya percaya Tuhan itu ... Amen. Tuhan itu siapa? Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu dahsyat dan sebagainya. Sebab itu Mazmur 63 ayat 4. Di sini Daud berkata bahwa sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Wow, ini perkataan Daud bahwa I want to worship you forever. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita lihat kisah Daud. Kisah Daud bukan happy-happy. Ya. Kisah Daud bukan tak ada masalah. Daud penuh dengan persoalan. Daud penuh dengan tantangan. Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Ada sebuah quotes yang saya baca di social media katakan bahwa David after God heart, Daud terkenal dengan perkataan yang Yesus katakan pada Daud bahwa dia adalah pribadi yang mengejar hati Tuhan. Bukan karena Daud hidup dia sempurna, tetapi Daud saat dia jatuh, dia cepat datang mencari pribadi Tuhan. Kenapa Daud terkenal the man after the God heart? Kenapa Daud terkenal dengan pribadi yang mengejar hati Tuhan? Bukan karena dia tidak punya masalah, bukan karena dia sempurna, tetapi saat dia jatuh, dia cepat berlari kepada Tuhan. Dia cepat mencari Tuhan, dia cepat mengandalkan Tuhan. Sebab itu dia berkata bahwa David the man after the God heart. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam kita hadapi persoalan, hadapi masalah, jangan lupa kita cepat mencari pribadi Tuhan. Amen. Ada momen dalam kehidupan saya rasa macam this is too big. Apa yang saya hadapi ini terlalu besar. Saya tidak dapat Tuhan. Saya tidak mungkin. Saya ingat sekali ada momen-momen saya betul-betul macam saya mau give up semuanya. Karena apa? Ada komitmen sekolah, ada komitmen pelayanan, and then ada saat itu adalah event youth yang saya perlu persiapkan, conference youth, so many things. Ada assignment, ada reading yang saya perlu habiskan ya saat saya sekolah. So ada 3 buku yang saya perlu habiskan, saya perlu baca, everything so much. Saya mau give up, saya sudah mau lepas ke semua lah, saya mau berhenti sekolah karena begitu banyak, too much for me. Tapi saya ingat, hey, ada Tuhan. Ada pribadi Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, I have so many things need to do. Sepertinya masa tidak cukup. Sepertinya tenaga saya tidak mampu. Tuhan, berikan saya kemampuan. Berikan saya kekuatan.
berikan saya hikmat, kepandaian. Dan di situ saat saya declare, di situ hati saya berubah. Sebetulnya di poin yang kedua, yang terakhir, penyembahan adalah perubahan saat hati kita disesuaikan dengan kebenaran. Saat kita declare pribadi Tuhan, ya masalah kita tidak berubah, problem kita tidak berubah, tetapi hati kita berubah. Cara kita melihat persoalan, cara kita melihat masalah berubah. Karena apa? Karena hati kita sesuaikan dengan kebenaran pribadi Tuhan. Amen. Saat kita berkata Tuhanku lebih besar daripada masalah, bukan masalah kita berubah, tetapi kita punya iman bahwa saya dapat melewati masalah. Saat kita berkata Tuhan lebih tinggi, Tuhan mampu daripada kekuatanku. Kekuatan kita tetap sama, tak ada yang berubah. Tetapi apa? Iman kita berubah. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan yang supernatural dalam kehidupan kita. Sebab itu sangat penting kita bukan sekadar declare, tetapi kita sesuaikan hati kita dengan apa yang kita declarekan. Worship bukan sekadar nyanyi, tapi worship adalah sebuah deklarasi bahwa siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang poin keempat, penyembahan adalah perubahan. Di Filipi 2 ayat yang ke-8. Ini sebenarnya ayat yang poin tadi, tapi saya bacakan saja. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lihat yang tadi, poin yang tadi bahwa kita declare, demikian juga di Filipi 2 katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita declare Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti apa? Kita berkata bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih dahsyat daripada segala-galanya. Saya bacakan Roma 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan ganti sukacita disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kita lihat di Roma 12 ayat 2 katakan, marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Right? Mata kita fokus kepada Yesus. Kenapa? Saat mata kita fokus pada Yesus, iman kita membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sebab itu kita perlu worship. Sebab itu kita perlu menyembah Tuhan. Kenapa? Di saat kita menyembah, disitulah kita fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Amen. Sebab itu penyembahan itu bukan sekadar di gereja. Penyembahan itu boleh di rumah, di dalam bilik kita, di tempat kerja, di dalam persekolahan kita. Kenapa? Saat kita mata tertuju kepada Yesus, itu akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saya ingat ada satu saat saya coba tes ya, saya pasang lagu rohani di rumah, dan saat saya pasang lagu rohani di rumah, saya boleh rasakan bahwa atmosfer di rumah itu berubah, right? Mungkin selama ini kita tidak pernah coba. Coba kamu pasang TV kamu pasang lagu rohani di TV kamu rasa macam ada sesuatu yang berbeda. Ada atmosfer rumah ini berbeda. Kenapa? Bukan karena lagunya, bukan karena ada sesuatu mungkin dari suara TV itu, tetapi atmosfer itu berubah karena apa? Kita sedang worship, menyembah Tuhan. Saat kita dengar lagu itu, kita setuju dengan apa yang dinyanyikan oleh lagu itu. Dan katakan, ya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi worship itu adalah sebuah transformation bagi kehidupan kita. Sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat menyembah Tuhan
dengan benar. Di saat worship yang benar, dalam penyembahan yang benar, kita dapat lembutkan hati yang keras. Saat kita hati yang keras dapat dilembutkan melalui worship, melalui penyembahan. Di saat penyembahan yang benar, hati yang sombong menjadi rendah hati. Karena katakan bahwa semua itu daripada Tuhan. Di saat kita worship, hati yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Amen. Sebab itu kita perlu cek diri kita. Kita cek diri kita datang ke gereja. Ya mungkin kita datang ke gereja dengan marah-marah. Kita baru gaduh dengan istri kita. Ya kita mungkin baru gaduh dengan pasangan kita. Ataupun kita kita datang ke gereja dengan persoalan, dengan problem. Kita worship dengan benar. Kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan dengan benar. Dan saya percaya bahwa saat kita keluar daripada gereja, kita berubah, hati kita berubah. Kita mengalami perubahan secara pribadi. Kenapa? Bukan hanya nyanyi, tetapi kita menyembah Tuhan dengan benar. Amen. Ketika kita memandang Tuhan, saya yakin kita dapat berubah. Kita dapat rasa diampuni, kita dapat rasa bahwa Tuhan mengasihi saya. Sebab itu ibadah bukan tentang apa yang kita suka. Ibadah bukan tentang apa yang sesuai dengan saya. Ibadah bukan tentang siapa yang pimpin pujian. Tetapi ibadah adalah, adakah Tuhan menikmati persembahan saya? Adakah saat saya beribadah, saya mengejar pribadi Tuhan atau saya mengejar perkara yang lain? Saat kita beribadah, apakah kita mendeklar siapa Tuhan di dalam kehidupan kita? Saat kita beribadah, apakah kita siap diubah oleh pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita? That's the worship. Itu adalah penyembahan. Penyembahan itu tidak perlu banyak berkata-kata. Kita tidak perlu persiapkan kata-kata yang indah. Kalau kamu boleh, ya silahkan. Tapi kadang-kadang kita tidak banyak kata-kata. Yang kita hanya boleh katakan, terima kasih Yesus. Saya ingat sekali di waktu saya di sekolah kitab, pastor ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia banyak kesaksian saat dia merintis pelayanan di Bali. Di Bali sangat terkenal dengan agama Hindu ya. Agama Hindu mereka sangat kuat. Jadi pastor ini melayani di Bali, dia merintis, dia membuka gereja. Saat itu tak banyak gereja. Dan dia kesaksian banyaklah terjadi saat dia buka gereja. Dia buka gereja ada banyak kuasa kegelapan yang serang dia. Setiap malam ada yang berjalan di atap ya, dia cek di atap tak ada orang tapi sepertinya ada orang berjalan di atap rumah dia. So banyak kuasa kegelapan dan dia katakan disitulah dia sebagai baru melayani di tempat itu, dia membangun hubungannya dengan Tuhan, dia worship, dia banyak menyembah Tuhan, dia banyak berdoa. Saya ingat sekali bahwa pastor ini banyak bersaksi dan saat dia tutupi sesi kelas dia, dia tutup mata, dia cuma hanya kata simple saja, Tuhan Yesus. Ini saja, Tuhan Yesus. Dia tidak nyanyi lagu, dia tidak bawa lagu apa-apa, dia hanya katakan Tuhan Yesus. Semua atmosfer di dalam kelas itu betul-betul seperti merinding, betul-betul seperti dapat rasakan ada pribadi Tuhan yang sedang hadir di tengah-tengah kita. Saya ingat sekali bahwa wow, inilah worship. Worship itu tidak perlu kata-kata yang indah. Ya kalau kita mau tulis lagu, kita mau tulis lirik lagu, boleh kita dengar kata-kata indah. Tapi worship adalah ekspresi dari dalam hati kita. Sebab itu mari kita anak-anak Tuhan, kita jangan sombong dengan ekspresi kita. Kita jangan jaim ya. Apa itu jaim? Jaga image ya, jaga image saat dalam ibadah. Kenapa? Kalau Tuhan itu begitu luar biasa, Tuhan itu yang mengasihi kita. Masa kita sanggup menahan diri ekspresi kita kepada Tuhan kita. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini saya bicara tentang worship. Saya mengajak kita sama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Penyembahan is not about you. Penyembahan itu bukan tentang diri Anda. Penyembahan itu bukan tentang manusia. Tapi penyembahan itu adalah tentang pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Pribadi Tuhan, siapa pribadi Tuhan? Apa yang dia sudah lakukan? Itu adalah penyembahan, itu adalah worship. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Saat kalau kita tahu menyembah, saya yakin bahwa selalu ada kekuatan baru bagi kita. Saat kalau kita tahu menyembah, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.